Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lutfina Zulfasyarofah, mahasiswa Tadris IPA UIN Salatiga, semester 6 kelas C. Di video kali ini, saya akan menyampaikan suatu materi yang berjudul perubahan fisika dan perubahan kimia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA. Selamat menyaksikan. Pernahkah kalian piknik di pantai, lalu duduk di atas pasir sambil menikmati minuman yang dingin dan merasakan angin sepoi-sepoi? Tanpa disadari dalam kegiatan tersebut, kalian sudah berinteraksi dengan 3 wujud zat yang berbeda. Pasir yang kalian duduki merupakan suatu zat padat, minuman yang kalian minum merupakan suatu zat cair, dan udara yang kalian hirup merupakan suatu zat gas. Semua benda di sekitar kita tersusun dari materi yang memiliki bentuk fisik dan sifat tertentu. Menariknya, materi yang kita temui di hari-hari itu tidak hanya memiliki sifat tetap, tetapi juga dapat berubah. Contohnya, saat kalian merobek selembar kertas atau bahkan membakarnya, menurut kalian, perubahan mana yang termasuk ke dalam perubahan fisika dan mana yang termasuk ke dalam perubahan kimia? Nah, sebelumnya kita mempelajarinya lebih jauh, mari kita ingat bahwa semua yang ada di alam ini telah Allah ciptakan dengan sangat-sangat teratur dan penuh dengan perhitungan. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2, bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya yaitu zat yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Artinya dari itu adalah setiap perubahan yang terjadi pada materi, baik perubahan fisika maupun itu perubahan kimia, semua itu telah diatur dan diciptakan Allah dengan penuh hikmah. Yuk kita pelajari lebih dalam tentang sifat zat dan perubahannya ya, simak videonya sampai selesai. Nah teman-teman, materi itu terdiri atas 3 jenis zat, yaitu ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Ciri-ciri zat padat itu mempunyai bentuk serta volume tertentu, serta jarak yang dimilikinya itu sangat rapat, sehingga partikel-partikelnya itu tidak dapat bergerak dengan bebas. Yang kedua itu ada ciri-ciri zat cair, memiliki bentuk tidak tetap karena bergantung dengan wadahnya, serta memiliki volume tertentu. Lalu jarak partikelnya itu agak renggang sehingga partikel-partikelnya itu dapat bergerak dengan bebas. Lalu yang ketiga yaitu ada ciri-ciri zat gas, karena zat gas itu tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu karena bergantung pada tempatnya. Lalu jarak antar partikelnya itu sangat renggang sehingga partikel-partikelnya itu dapat bergerak dengan sangat cepat. Selain dikenali melalui bentuk fisiknya, materi itu juga dapat diidentifikasi melalui karakteristik sifat-sifatnya. Sifat materi tersebut adalah yang pertama yaitu ada sifat fisika, merupakan ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa merubah zat penyusunnya secara tidak berhubungan dengan terbentuknya suatu zat baru. Sifat fisika sendiri itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu ada sifat intensif dan ada sifat ekstensif. Di mana sifat ekstensif itu merupakan sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat
Contohnya ada volume, ada massa, berat, dan lain sebagainya. Lalu kalau sifat intensif itu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya ada warna, terus ada rasa, serta sifat-sifat perubahan zat yang melukis seperti membeku, menguap, menyublim, mencair, dan lain sebagainya. Lalu sifat materi yang kedua yaitu ada sifat kimia, merupakan ciri khas suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya suatu zat baru karena mengalami suatu perubahan komposisi sebagai akibat karena adanya reaksi dengan zat yang lainnya. Ciri-cirinya itu yaitu ada perbedaan sifat pada suatu zat yang memungkinkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan perbedaan bentuk, ukuran, maupun suatu wujud zat tertentu. Nah, setelah kita telah membahas mengenai sifat-sifat materi, yang selanjutnya akan membahas mengenai perubahan materi. Nah, apa sih perubahan materi itu? Perubahan materi adalah perubahan yang terjadi pada benda di sekitar kita. Nah, perubahan ini bisa langsung kita amati, seperti contohnya air yang menguap, atau bisa juga membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti besi yang berkarat. Perubahan materi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Zat tersebut hanya mengalami perubahan bentuk, ukuran, maupun wujud atau keadaan fisik lainnya, tetapi sifat kimia zat itu tetap sama. Perubahan fisika seringkali bersifat sementara dan dapat dikembalikan ke bentuk semula atau reversibel. Meskipun tidak semua perubahan fisika itu dapat kembali ke bentuk semula, jadi bergantung pada zat tertentu saja. Contoh perubahan fisika yaitu pertama ada air yang menguap saat dipanaskan. Ketika air dipanaskan, ia berubah dari wujud cair menjadi gas, namun zatnya tetap air. Hanya wujudnya saja yang berubah. Lalu yang kedua ada kertas yang dipotong. Kertas yang dipotong akan berubah bentuk dan ukuran, tetapi wujudnya itu tetap kertas karena tidak terjadi perubahan komposisi zatnya. Lalu yang ketiga itu ada pelarutan garam ke dalam air. Garam akan larut dan menyatu dengan air membentuk sebuah larutan. Karena tidak terjadi reaksi kimia, masih bisa dipisahkan kembali dengan penguatan. Melalui contoh yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan fisika itu tidak terbentuk suatu zat baru, lalu komposisinya zat tetap sama, dan bersifat reversibel atau dapat dikembalikan ke bentuk semula, serta tidak melibatkan suatu reaksi kimia. Lalu perubahan materi yang kedua adalah perubahan kimia, di mana perubahan kimia itu merupakan perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari zat asalnya. Perubahan ini bersifat permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dalam perubahan kimia terjadi suatu reaksi kimia yang menyebabkan terbentuknya suatu zat baru. Proses ini sering disertai dengan tanda-tanda seperti perubahan warna, munculnya gas, bau menyengat, suhu berubah, ataupun terbentuknya suatu endapan. Agar semakin paham, saya akan mengasih 3 contoh perubahan kimia. Yang pertama, yaitu ada kertas dibakar menjadi abu. Kertas yang dibakar berubah menjadi abu dan asap. Abu bukan lagi kertas, melainkan zat baru hasil dari pembakaran tersebut. Ini merupakan perubahan kimia karena terbentuk suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan seperti semula. Yang kedua, ada proses perkaratan suatu besi. Besi yang bereaksi dengan air serta oksigen akan membentuk karat yang dinamakan dengan besi oksida. Karat memiliki sifat berbeda dengan besi murni. Proses perubahan ini lambat, jadi tidak bisa langsung kita saksikan karena membutuhkan waktu yang lama untuk melihat terjadinya perubahan kimia
pada besi yang berkarat tersebut. Yang ketiga ada nasi basi atau nasi membusuk. Nasi yang dibiarkan dalam waktu yang lama akan membusuk karena aktivitas mikroorganisme. Nasi berubah warna, berubah bau maupun berubah tekstur, serta menghasilkan suatu zat baru yang tidak dapat dikembalikan lagi ke kondisi awal. Dalam perubahan ini termasuk perubahan kimia. Melalui contoh yang tadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri perubahan kimia itu ada terbentuknya suatu zat baru, bersifat permanen atau irreversibel, lalu terjadi suatu reaksi kimia, dan terakhir menghasilkan zat yang berbeda dari zat yang dimilikinya. Sebelum kita akhiri, ternyata masih banyak loh anggapan yang keliru tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Hal ini sering disalahpahami bahkan oleh banyak orang. Nah, yuk kita bahas beberapa miskonsepsi yang sering terjadi agar kita tidak keliru lagi dalam membedakannya. Yang pertama, ada yang beranggapan bahwa melarutkan zat seperti gula atau garam dalam air itu merupakan perubahan kimia. Padahal kan faktanya melarutkan gula atau garam ke dalam air itu merupakan perubahan fisika, karena zat tersebut tidak berubah menjadi zat baru, hanya saja terdispersi dalam air dan bisa dikembalikan lagi dengan cara penguapan. Yang kedua, ada massa benda berkurang saat terjadi perubahan kimia. Padahal faktanya, menurut hukum kekekalan massa zat sebelum dan sesudah reaksi kimia itu tetap sama, hanya bentuk dan susunannya saja yang berubah. Jika tempat berkurang, itu biasanya karena gas atau uap yang lepas ke udara dan tidak terukur. Lalu yang ketiga, ada semua perubahan kimia menghasilkan panas atau gas, padahal faktanya tidak semua perubahan kimia menghasilkan panas atau gas. Beberapa reaksi justru menyerap panas tanpa menghasilkan gas, seperti proses fotosintesis. Lalu yang terakhir, yaitu pembuatan parfum dan obat itu merupakan perubahan kimia. Padahal faktanya pembuatan parfum umumnya hanya mencampurkan zat yang sudah jadi dan menguap. Ini termasuk perubahan fisika. Lalu kalau pembuatan obat biasanya melibatkan perubahan kimia jika ada reaksi kimia, tapi tidak selalu. Banyak obat yang dibuat melalui pencampuran dan larutan sehingga melibatkan hanya perubahan fisika saja. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan biasanya bisa kembali ke bentuk semula, sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan bersifat permanen. Dengan memahami perbedaan keduanya, kita jadi lebih mudah mengenali proses-proses yang terjadi di sekitar kita. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa membantu kalian lebih memahami ilmu sains dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.